A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara-saudaraku semua yang ada di Nusantara, di dunia. Alhamdulillah oleh Allah diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan membuat konten-konten video. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video yang sebelumnya tentang Sejahtera Piningit, ya kan, yang masih dipingit seperti itu. Ini macet loh, macet di daerah pelataran parkir apa itu, ke Sunan Ampel, makam Sunan Ampel, macet. Penuh kayaknya parkirnya. Oke, saya lanjutkan tentang Sejahtera Piningit yang sekarang masih dipingit, ya kan, yang masih dipingit, dan siapapun keberadaan beliau itu nggak ada yang tahu. Kalau hanya ada yang mengetahui, itu kan pendapat masing-masing seperti itu. Karena apa? Karena apa yang dirujuk oleh Rasulullah SAW, kan perjalanan Rasulullah dengan Imam Mahdi kan hampir mirip, ya kan, hampir sama perjalanan beliau. Perjalanan Imam Mahdi itu kan hampir sama dengan perjalanan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kan bersabda, ya kan ada nanti pemimpin akhir zaman, dia dari keturunanku, ya kan, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, seperti itu, dari garis keturunan Rasulullah dan Siti Fatimah radhiyallahu anhu, seperti itu. Kan hampir mirip, ya kan, perjalanan beliau. Kan beliau kan bersabda demikian, kan, dia kan dari keturunanku. Nah, ini merujuk dari perjalanan Rasulullah, ya kan, waktu beliau kecil, waktu beliau kecil kan ikut dagang dengan pamannya, ya kan, dengan pamannya Abu Thalib ikut berdagang. Beliau itu insya Allah sekitar berumur 12 tahun, seperti itu. Ya. Maka pergilah rombongan Abu Paman Abu Thalib dan masa kecilnya Rasulullah SAW, entah di daerah mana, ya kan, itu ada yang tahu. Padahal beliau ini Rasulullah berumur 12 tahun. Ada seorang pendeta Yahudi, insya Allah kalau nggak salah namanya Bahiro atau siapa gitu loh, pendeta itu tadi. Beliau mengerti dan tahu dari tanda-tandanya. Tanda apa itu? Ada khalifah, kan disebut khalifah kan, rombongan pedagang gitu, ya kan, khalifah. Terlihat rombongan khalifah itu, padahal itu kan musim panas, ya kan, terik. Itu dinaungi oleh awan gitu loh. Rombongan khalifah Rasulullah ini dan pamannya Abu Thalib, seperti itu. Beliau pendeta ini melihat gitu loh, melihat ya, ada sesuatu aneh, ada awan yang menaungi, ya kan. Pada waktu rombongan itu beristirahat, ya, di bawah pohon kurma kalau nggak salah waktu itu, ya kan. Semuanya pohon kurma yang berderetan itu menunduk ke Kanjeng Nabi, menunduk ke Rasulullah SAW. Nah, baru beliau ini, si pendeta Yahudi ini, Bahira ini, mengetahui dari mana, dari kitab-kitab Injil, seperti itu, dan kitab-kitab yang terdahulu yang lainnya yang menyebutkan ciri-ciri kalau Nabi akhir akan muncul, seperti itu, dan ciri-cirinya seperti ini, ya kan. Salah satu tanda itu tadi dinaungi awan, seperti itu, dan pohon kurma di sekitarnya itu seolah-olah menunduk, seperti itu. Pendeta Bahira itu tahu dari kitab Injil dan dari kitab-kitab terdahulu, ya kan. Setelah itu
Maka diundanglah rombongan khalifah ini ke gereja tempat beliau, diundangnya jamuan makan rombongan dari agamanya Rasulullah ini Abu Thalib, ya kan, diundang makan semua. Ciri-cirinya beliau ini tahu, pendeta Bahira ini tahu kalau Rasulullah itu punya ciri seperti ini. Insya Allah itu sudah disebutkan di kitab mereka, ya kan, disebutkan ciri-cirinya, alisnya seperti ini, ya kan, matanya seperti ini, seperti itu. Maka dia perhatikan semua rombongan tadi itu nggak ada yang sama persisnya. Waktu itu anak kecil kan nggak boleh masuk, ya kan. Setelah itu pendeta itu ngomong, apakah ada yang tersisa di antara kalian belum makan di sini atau berkumpul di sini? Ada seorang anak kecil berumur 12 tahun. Setelah itu pendeta Bahira ini keluar dan menghampiri Rasulullah yang sedang menjaga barang-barangnya khalifah itu tadi. Maka dilihatlah Rasulullah kecil ini, umur 12 tahun kan. Maka kagetlah. Semua ciri-ciri yang tercantum di dalam kitab mereka, ya kan, ada di situ. Setelah ini yang tanda-tanda lagi, Bahira ini minta izin ke Rasulullah untuk melihat punggungnya. Ini lho, ini yang penting. Tanda ini tidak bisa, tidak ada yang ada di dalam tubuh seseorang yang memang dipilih oleh Allah. Tanda lahir, ya kan, tidak ada yang bisa atau ada yang memiliki tanda seperti itu. Maka dilihatlah tanda di punggungnya atau di ya mungkin ya di punggungnya kalau tidak salah, ya kan. Itu ada segumpal daging. Nah, barulah pendeta Yahudi semakin yakin, ya kan. Ada tandanya yang paling besar itu, yaitu segumpal daging di antara punggung Rasulullah SAW. Setelah itu Bahira ini ngomong, ya kan, ke khalifah ini tadi, ini anaknya siapa? Terus Abu Thalib, itu anak saya. Terus bilang, ini bukan, soalnya yang tertera di kitab saya, dia sudah nggak punya orang tua, sudah pada meninggal, seperti itu. Maka mengakuilah Abu Thalib itu kalau beliau ini pamannya yang mengasuh beliau. Pendeta itu tahu, lur. Pendeta itu tahu kalau Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini beliau ditinggal orang tuanya, ibunya umur berapa tahun, terus diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya kan. Beliau itu mengetahui itu, lur, sejarahnya yang tertulis di kitab mereka seperti itu. Terus apa? Tolong kalau jangan diteruskan perjalanan ini seperti itu, karena akan ada nabi, penutup nabi, ya kan. Ini terpaku pada anak ini seperti itu. Anak inilah yang nanti akan menjadi nabi penutup, ya kan, seperti itu. Maka kalau saran saya seperti itu, tolonglah kamu pulanglah kembali ke kota Mekah, karena anak ini yang nanti akan mengubah dunia, karena anak ini yang akan menjadi nabi terakhir. Kenapa kok disuruh pulang? Ya itu, lur, intinya Rasulullah ini akan diburu nanti orang kaum Yahudi, seperti mereka kaum Yahudi yang telah memburu Nabi Isa alaihissalam, ya kan, seperti itu. Makanya disuruh pulang oleh pendeta itu, dirahasiakan, jangan sampai ada orang yang mengetahui kalau beliau ini akan menjadi nabi terakhir. Dengan saran atas pendeta Bahira ini, ya kan, maka beliaulah pulang kembali ke kota Mekah. Itu salah satu contoh, lur. Kalau Satria Piningin ini dirahasiakan oleh Allah, merujuk dari perjalanan Nabi, ya kan, disembunyikan. Bahkan Abu Thalib kan tahu itu dari pendeta Bahira, ya kan, yang mengetahui tanda-tanda akan lahir seorang Nabi. Insya Allah sama perjalanan beliau dengan Imam Mahdi, ya kan.
Makanya oleh Allah dipingin. Kalau nggak dipingin, mereka semua tahu ya itu nanti akan diburu. Sesuai apa yang di Rasulullah dialami perjalanan itu sama loh, seperti itu. Ya kan, dari Rasulullah, Imam Mahdi itu kan dari keturunanku, namaku sama dengan namaku, namanya sama dengan nama ayahnya, itu loh ya kan. Perjalanan beliau itu hampir sama, Imam Mahdi hampir sama perjalanan dengan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini juga mempunyai tanda sama, segumpal daging di punggungnya. Nah itu loh. Kalau ada yang mengaku satu beningnya palsu, apakah ada tanda-tanda segumpal darah, ya kan? Jadi segumpal daging di punggungnya, ya kan? Segumpal daging bukan darah loh, di punggungnya itu, ya kan banyak yang mengaku. Bahkan waktu Kanjeng Nabi itu masih ada, nah, ini ada nanti Nabi palsu ini ada nanti, ya kan? Apalagi zaman sekarang yang mengaku satu beningit juga mengaku Imam Mahdi. Dan parahnya lagi banyak yang mengotohi keberadaan beliau. Nah ini kan bahaya ya kan. Lawang Kanjeng Nabi disuruh oleh siapa? Pendeta Yahudi ini untuk pulang kembali. Jangan sampai ada yang tahu. Karena ciri-ciri Nabi terakhir ada pada anak ini atau Nabi ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini ya kan. Itu lur. Merujuk dari itulah saja. Akan berbahaya. Nabi terakhir akan muncul nanti di kota Makkah, kan seperti itu. Makanya oleh pendeta itu tadi disuruh pulang kembali ke negaranya, seperti itu. Kan bahaya jika ada yang mengetahui, ya kan. Apalagi satu beningit, ya kan. Beliau memang bukan nabi, tapi dia wali, penutup, ya kan. Wali beliau ini bukan nabi, beliau ini bukan membawa agama baru, bukan. Beliau itu meluruskan syariat seperti itu, meluruskan syariat dan membawa keadilan seluruh dunia dari kezoliman. Dan tugasnya beliau kan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itu ya kan. Jadi mustahil lah kalau ada orang yang mengetahui keberadaan beliau, ciri-ciri wajah beliau, ya kan, itu tidak mungkin tuh. Insya Allah seperti itu. Karena dari Rasulullah, perjalanan Rasulullah itu diketahui oleh pendeta asing, ya kan, pendeta Yahudi yang bernama Bahira. Coba sampean buka sejarah perjalanan Rasulullah waktu masih kecil, ya kan, dan ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Itu situ ada, gitu. Makanya dirahasiakan, makanya Nabi Muhammad ini disuruh pulang. Nanti ada yang tahu, kalau ada yang tahu nanti akan dibunuh, gitu loh. Apalagi zaman sekarang, ya kan, teknologi canggih. Mendeteksi dengan alat canggih kan gampang, ya kan, gampang sekarang ini loh, ya kan. Nama KTP saja pastilah kita tercantum, ya enggak, di dinas kependudukan. Mereka canggih kan dideteksi gitu loh lur. Keberadaan beliau ini dideteksi, makanya nggak bisa karena Allah lebih canggih kan, seperti itu ya kan. Astagfirullahaladzim. Gitu loh, hati-hati, nanti ya kasihan yang lain, seperti itu gitu loh, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, katakan yang benar gitu. Seperti itu. Baiklah lur, maaf cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menambah pemahaman saya dan Anda, ya kan, seperti itu. Dan maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bagi yang sudah sadar terima kasih, dan yang belum monggo saya akan bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Baiklah lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.